Baik semuanya, di sini Ibu akan buatkan video ya, video untuk bahan yang bisa kalian pelajari selain dari buku ya. Kalian boleh pelajari video ini. Kita akan ulangan PH di hari Jumat depan ya, itu di tanggal 10. Nah, Ibu harap semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Ini kita akan tuntasin materi geografi untuk kelas 10 ya, bab yang terakhir itu tentang hidrosfer ya. Ibu akan coba share screen. Baik ya, coba kalian perhatikan di sini. Nah, di sini yang pertama tentu kita harus lihat dulu apa itu pengertian dari hidrosfer. Ya, karena kalau yang sebelumnya kita pelajari kan banyak tuh ya. Ada atmosfer, litosfer, antroposfer, biosfer. Nah, kita harus tahu perbedaannya apa. Hidrosfer itu berbicara tentang apa. Nah, kita mulai dari yang pertama. Hidrosfer itu sendiri, ya, hidro itu artinya adalah air. Sphere atau spira itu artinya adalah lapisan. Jadi kalau secara sederhananya, hidrosfer ini berbicara tentang lapisan air, ya. Nah, air ini bukan hanya air yang kita lihat kayak di sungai, ya kan, di laut dalam bentuk cairan yang kita bisa lihat, ya. Tetapi juga berbicara tentang air yang berada di mana. Tidak hanya di permukaan tanah, tapi juga di dalam tanah. Ya, contohnya apa? Seperti kalau kita sumur bor ya, tahu ya sumur bor semua. Nah, itu kan air yang ada di dalam lapisan tanah itu dimanfaatkan, ya. Nah, kemudian juga nggak hanya di dalam dan permukaan tanah, tapi juga di udara. Berupa apa? Uap air, ya kan? Embun yang ada di atas. Nah, makanya dikatakan di sini, pernyataannya adalah volume air di bumi itu tetap. Ya, meskipun kalau kita lihat nih kok terjadi kekeringan ya di Nusa Tenggara misalnya, ya, tapi dikatakan volume airnya tetap. Tapi kenapa ada kekeringan? Ingat, ini berbicara tentang bumi secara keseluruhan, bukan hanya satu daerah. Ya, jadi kenapa volume air itu tetap? Karena ada suatu siklus yang dinamakan dengan siklus air. Nah, kita mau lihat dulu nih siklus air ya atau siklus hidrosfer. Siklus air itu ada 3 jenis anak-anak. Jadi diingat ya, ada yang dinamakan dengan apa? Siklus pendek atau siklus kecil itu sama. Nanti perhatikan di soal yang muncul apakah dia menyebutkan siklus pendek atau siklus kecil ya kan? Nanti kalian tahu jawabannya, oh ini bagian dari siklus pendek nih, tapi di opsi bukan siklus pendek yang dicantumin, tapi siklus kecil. Nah, jadi ingat ya, nama ataupun istilah lain di dalam materi ini ya. Nah, siklus pendek atau siklus kecil, Ibu akan tuangkan ke dalam bentuk gambar supaya kita bisa melihat secara lebih mudah ya, membedakannya nanti dengan siklus menengah dan siklus panjang. Oke, nah lihat di sini. Nah, perhatikan. Coba Ibu gunakan dulu. Oke. Nah, di sini ya, lihat semua ya. Di sini ada yang dinamakan dengan proses penguapan. Ini tanda panah ya. Ini air laut nih. Air laut disinari matahari, apa yang terjadi? Terjadi yang namanya penguapan. Ya, penguapan, kemudian naik ke atas. Uap air kan kalau menguap naik ke atas ya kan? Uap air naik ke atas. Ingat di pertemuan 2 minggu lalu. Nah, dikatakan apa? Kalau makin tinggi, maka suhu semakin dingin. Ya enggak? Nah, ingat kan? Kalau semakin kita naik tinggi, suhunya itu justru akan semakin dingin. Jadi uap air tadi yang naik ke atas, di atas ini suhunya udah dingin ya, akan membeku ya kan, membentuk yang namanya proses kondensasi. Nah, kondensasi ini kemudian akan membentuklah adanya awan. Nah, perhatikan nak, awan di sini terbentuk di mana? Di atas laut yang sama. Nah, kan penguapannya di sini kan, di laut ini kan. Awannya juga terbentuk di laut yang sama.
Nah, awan yang sudah tadi mengalami titik jenuh disinari oleh matahari, akhirnya turunlah rintikan air hujan. Turunnya di mana, Bu? Turunnya di mana? Di laut yang sama. Itulah yang dinamakan dengan siklus pendek. Jadi alurnya itu lebih pendek, prosesnya itu lebih pendek, ya kan? Nah, sekarang kita masuk yang kedua, siklus menengah atau siklus sedang. Nah, sama ya, terjadi penguapan, kondensasi, terbentuk awan. Nah, tapi setelah terbentuk awan, tidak langsung turun hujan di daerah tersebut. Awan ini setelah terbentuk, dia dihembuskan oleh angin menuju ke mana? Menuju ke daratan. Ini kan daratan kan? Yang di pinggiran laut itu daratan kan? Nah, setelah awan sudah ada di atas daratan, kemudian apa? Turunlah hujan. Hujannya turun di mana, Bu? Bukan di laut langsung ya. Hujan turun di daratan. Kemudian apa? Nah, aliran hujan itu masuk ke sungai. Nah, sungai itu mengalirnya kemana akhirnya? Ke laut. Ya, jadi prosesnya agak panjang daripada yang siklus pertama. Sekarang kita lihat siklus terakhir, sesuai namanya, siklus panjang atau siklus besar. Nah, proses tetap sama ya. Ada penguapan atau evaporasi, ada kondensasi, terbentuk awan, ya. Nah, tapi perhatikan, awannya ini terbentuknya, awannya ini dibawa oleh angin kemana? Ke daratan. Loh, apa bedanya dengan yang siklus menengah? Perhatikan kalau tadi siklus penengah, daratannya itu di mana? Di dataran yang rendah. Ya kan, ini kan berupa dataran rendah kan? Sedangkan di siklus panjang, itu di daerah pegunungan tinggi ini dia. Perhatikan. Dia awannya berada di sini. Nah, ingat tadi kan makin tinggi, makin dingin. Jadi ketika awan ini terbentuklah di sini ya kan, yang turun bukanlah titisan air hujan, nak. Tapi apa yang turun di sini? Yang turun adalah salju. Nah, makanya kalau kita di Indonesia, salju itu hanya ada di puncak Jaya karena itu ketinggiannya yang paling tinggi ya di Indonesia. Nah, tapi kalau kayak di Lintang Katulistiwa ya, seperti di sini di Jakarta, nggak akan mungkin turun salju. Karena apa? Karena suhunya lebih tinggi. Ya, sudah cair duluan saljunya sebelum sampai ke permukaan bumi. Sehingga yang tiba di permukaan tanah itu dalam bentuk rintikan air hujan. Ya, jadi itu bedanya ya. Yang turun adalah salju. Baik, berikutnya. Nah, ini diingat ya. Ini juga keluar. Tadi berkali-kali Ibu sampaikan ada evaporasi. Apa itu? Itu adalah penguapan dari air. Nggak hanya laut ya, nak. Dari sungai, dari waduk, dari danau, itu juga disebut evaporasi. Yang penting dari badan air. Tapi kalau penguapannya dari tumbuh-tumbuhan, ya kan dari daun, nah itu dinamakan dengan transpirasi. Nah, kemudian tadi ada kondensasi, uap air menjadi titik air. Kemudian turunlah hasilnya berupa apa? Berupa presipitasi. Ya, presipitasinya berupa apa? Hujan ataupun salju. Oke, kemudian setelah hujan atau salju turun ke permukaan tanah, nah, air itu meresapkan ke dalam tanah kan? Sebutlah itu dengan infiltrasi. Ya, kemudian ada runoff. Runoff itu air yang mengalir di permukaan tanah, yang udah nggak bisa lagi nih diserap oleh tanah. Karena apa? Sudah terlalu banyak. Ya, tanahnya udah lembab, udah basah, nggak mungkin lagi bisa menyerap ke dalam. Itulah yang dinamakan dengan runoff. Contohnya apa? Banjir, becek yang ada di permukaan tanah kan? Kenapa sih terjadi genangan air di tempat itu? Kenapa nggak nyerap ke dalam tanah? Karena tadi ingat bahwa tanah itu ya sudah tidak mampu lagi menyerap air, sudah basah. Ya logikanya kan nggak mungkin sesuatu yang basah bisa menyerap air lagi kan? Nah sudah jenuh akan air. Nah, kemudian intersepsi. Intersepsi ini adalah kemampuan pohon atau daun untuk menahan air hujan yang menetes di atasnya. Contohnya kalau kita bandingkan, kalian mungkin pernah lihat daun yang berbentuk mangkuk ya.
Nah, itu intersepsinya akan lebih besar dibandingkan daun yang bentuknya datar. Karena kalau yang berbentuk mangkuk itu, air yang berasal dari embun atau tetesan air hujan itu akan tertahan di daun tersebut. Ya, lebih lama ya. Baik, itu untuk pengertian daripada eh, bagian daripada siklus hidrologi ya, siklus air. Nah, kita kembali lagi kepada infiltrasi. Ke dalam. Ya, berarti apa? Proses masuknya air dari permukaan tanah ke dalam tanah. Penyerapan tanah. Nah, kenapa, Miss? Kalau di tempat yang satu itu infiltrasinya ataupun airnya itu cepat nyerap ke tanah, tapi kok yang satu lagi agak lama ya? Nah, ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Ada 4 ya, diingat ya anak-anak ya. Ada 4 faktor penyebab besar kecilnya infiltrasi air hujan. Yang pertama, kelembapan tanah. Kembali lagi. Kalau tanahnya itu sudah lembab banget, nggak mungkin infiltrasinya bagus. Ya, atau kalau di bahasa sederhananya ya, kelembaban tanah tinggi, infiltrasinya rendah. Kemudian porositas pori-pori batuan atau pori-pori tanah, besarnya lubang-lubang di tanah. Nah, semakin tinggi porositas tanah, infiltrasi semakin tinggi juga, semakin cepat dia nyerap ke dalam kan? Kemudian penutupan vegetasi, ya hutan, pohon-pohonan, semakin banyak itu, ya semakin banyak penutupan vegetasi ataupun pohon-pohonan, maka semakin cepat infiltrasi. Ingat ya, fungsi dari hutan menyerap air akarnya, ya. Kemudian kemiringan lereng, semakin miring lereng, bayangin nih, semakin miring lereng kalau menetes air hujan ke lereng yang miring tersebut, tidak ada waktu bagi tanah miring itu untuk menyerap air. Karena airnya langsung longsor ke bawah kan, mengalir ke bawah kan. Jadi semakin tinggi kemiringan lereng, maka infiltrasi semakin rendah. Jadi ingat mana yang menyebabkan infiltrasi tinggi, mana yang menyebabkan infiltrasi rendah. Kondisi pada saat kapan ya? Baik, berikutnya perairan darat ini diingat. Perairan darat hanya ada 4, air tanah, sungai, danau, dan rawa. Nah, jadi kalau laut itu masuk ke dalam mana, Miss? Masuk kepada perairan laut. Ya, jadi kalau air asin itu masuk ke perairan laut, kalau air tawar itu masuk ke perairan darat. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, sekarang air tanah itu yang ada di dalam tanah ya. Kemudian kita lihat sungai. Sungai berdasarkan sumbernya ada sungai hujan yang berasal dari curah hujan, sungai gletser yang berasal dari pencairan es, sungai campuran itu perpaduannya. Kemudian ini diingat berdasarkan kestabilan air. Episodik permanen atau perennial. Nah, dikatakan sepanjang tahun itu debit airnya tetap, tidak berubah debitnya sama, ya. Makanya dikatakan permanen. Kemudian periodik intermittent musiman, ya namanya musiman berarti apa? Kalau hujan itu turun, debit airnya banyak. Kalau musim kemarau, debit airnya sedikit. Ya, jadi tergantung musim ya, musim apa yang sedang terjadi di situ. Sekarang epimeral. Epimeral itu apa? Lihat perbedaannya dengan yang musiman ya, nak. Kalau di epimeral, debit airnya itu cuma ada saat musim hujan. Jadi kalau musim kemarau itu kering. Nah, sedangkan tadi kalau yang sungai musiman kan kemarau itu ada airnya, tapi sedikit debitnya. Sedangkan epimeral pada musim kemarau tidak ada airnya. Kering, ya, cuma ada pada saat musim hujan. Next, berikutnya. Nah, lihat gambar yang atas saja. Ya, yang atas ini ya. Kita lihat induknya adalah sungai yang merah. Ya, sungai konsekuen namanya. Perhatikan dikatakan apa? Sungai konsekuen adalah sungai yang sejajar dengan kemiringan batuan. Batuannya miring kemana? Miring ke kanan kan ini kan? Ini kan miring ke kanan. Berarti sungai konsekuennya itu mengalirnya ke arah kanan juga. Nah, lihat panahnya kemana arahnya ke kanan kan? Nah, kemudian masuk ke sungai kedua, sungai subsekuen. Subsekuen ini gampang sekali. Kalau kita sudah tahu konsekuen, subsekuen ini tinggal membagi sungai konsekuen berlawanan, ya, memotong. Nih, yang hijau.
sehingga membentuk sudut siku-siku antara sungai konsekuen dan subsekuen. Nah, kemudian sungai ketiga, sungai obsekuen. Obsekuen yang biru, perhatikan. Biar nggak usah dihafal kalimat-kalimat ini, ingat aja gambarnya. Sungai obsekuen itu anaknya sungai subsekuen. Ya, kalau dikatakan anaknya berarti cabangnya harus dari yang hijau kan? Hijau kan sungai subsekuen kan? Sungai anak dari sungai subsekuen yang hijau dan arah alirannya itu berlawanan dengan batuan. Jadi kalau tadi batuannya ke kanan, maka subsekuen kemana? Ke kiri arah alirannya. Nah, ini dia kan. Sedangkan resekuen ini gampang lah ya, kebalikan dari obsekuen. Jadi tarik cabang dari subsekuen, arahnya ke kanan. Gitu ya. Kalau ini sekuen itu nggak beraturan arahnya ya, jadi tidak Ibu cantumkan di dalam gambar ya. Oke, baik. Berikutnya, nah ini lumayan banyak nih. Coba kita lihat. Nah, sentripetal dan sentrifugal nanti gambarnya agak mirip ya. Tapi untuk kita mudah membedakannya, kalau sentripetal itu memusat ke satu titik, itu gambar yang pertama. Lihat, sungai itu datang dari berbagai arah. Nah, ada 5 ya, 5 arah aliran sungainya. Tapi dia memusat ke lingkaran ini. Inilah yang dinamakan dengan sentripetal. Kemudian, kalau dia yang kedua, sentrifugal. Sentrifugal ini menyebar. Jadi, dari satu titik ini, mereka mengalir ke 5 arah aliran lainnya. Ya. Kemudian gambar ketiga, ini yang bercabang seperti ranting pohon ya. Ini dinamakan dengan dendritik. Kemudian berikutnya, ini rektangular yang membentuk sudut siku-siku. Kemudian yang halus-halus ini trellis. Kemudian anular seperti berbentuk ular ya, namanya anular. Jadi melingkar-lingkar. Kemudian pinnate, ini bentuknya 45. Sekilas kok kayak mirip dengan yang dendritik. Nah, dendritik ini cabangnya lebih banyak. Nah, kalau pinnate enggak. Coba perhatikan. Ya, itu perbedaannya. Oke, kemudian bagian sungai, ini Bu rasa kalian udah paham lah ya. Bagian sungai itu hanya ada 3. Ada hulu sungai, ada tengah sungai, ada hilir sungai. Nah, hulu itu bagian yang mana? Hulu itulah sumber daripada sungai, nak. Yang di atas nih, yang daerah pegunungan. Jadi nanti kalau ada soal, nah hulu sungai itu terdapat daerah mana? Di daerah pegunungan. Ya, nah ini bagian tengah sungai. Kemudian yang paling akhir nih adalah hilir sungai di daerah dataran rendah. Kemudian kita masuk ke danau. Danau ada danau vulkanik, danau tektonik, danau tektovulkanik. Jadi kalau vulkanik berarti apa? Danaunya itu terbentuk karena ada gunung api yang meletus, kemudian membentuk kawah atau kaldera, ya kan membentuk cekungan kan? Nah, cekungan itu diisi oleh air hujan sehingga terbentuklah danau vulkanik. Kemudian yang kedua danau tektonik. Danau tektonik ini adalah patahan terjadi nih. Ingat, kalau lempeng bergerak, kalau terjadi peristiwa tektonisme, ada namanya patahan, ada namanya lipatan. Nah, patahan dan lipatan itu kan adalah kondisi di mana ada permukaan bumi yang naik, ada yang turun kan? Jadi kalau bagian dari permukaan yang turun itu lebih rendah. Nah, itulah yang terisi oleh air, membentuklah danau tektonik. Jadi nggak berbicara tentang gunung api ya kalau di tektonik ya, tapi berbicara tentang pergerakan lempeng. Kemudian yang ketiga ada namanya danau tektovulkanik. Ini perpaduannya. Contohnya adalah apa? Danau Toba dan Danau Kerinci. Nah, danau Kars itu karena ada larutan batuan kapur atau batuan gamping. Kemudian danau Bendungan. Nah, danau Bendungan mungkin pernah kita lihat ya, ada sungai kemudian dibendung sehingga nggak bisa ngalir kemana-mana, terbentuklah danau. Kemudian ada danau buatan atau biasa kita sebut dengan waduk. Oke, ini contoh-contohnya. Ini tadi yang Ibu sampaikan gambar pertama. Ini
danau vulkanik. Perhatikan kan ini kan kawah-kawah nih ya, dulunya adalah gunung api. Nah, tapi udah meletus, terbentuk cekungan, terisi air, itulah danau vulkanik. Hmm. Perhatikan ini danau. Nah, ini danau tektonik. Nah, ini kars atau gamping tadi. Ini yang bendungan, ya. Yang terakhir itu rawa, ya. Rawa tidak ada penjelasan yang rinci, ya. Oke, itu untuk bagian pertama. Ibu akan coba bagikan untuk yang bagian kedua. Ups, bentar ya. Jadi ada dua part untuk materi hidrospor ini. Oke ya, jadi masih lanjutannya ya nak ya. Lanjutan dari yang perairan tadi. Perairan darat kan sudah tuntas ya. Sekarang kita masuk berikutnya laut ya. Nah, kalau kita pernah melihat atau ada yang pernah menyelam ya ke dasar laut. Nah, laut itu ternyata ada zona-zonanya, nggak sama semua. Dibagilah itu ke dalam 4 zona. Ada namanya zona litoral. Litoral itu dia daerah pasang surut. Ketika air laut pasang, ketika air laut surut, itulah yang dinamakan dengan zona litoral. Kemudian makin dalam lagi ada namanya zona neritik. Ciri zona neritik apa? Dalamannya 0 sampai 200 meter, sinar matahari masih masih sampai ke dasar laut. Kemudian di zona neritik inilah banyak organisme yang hidup. Karena apa? Matahari masih sampai ke dasar laut. Kemudian makin dalam lagi ada namanya zona batial dengan kedalaman 200 sampai 2000 meter. Karena sudah dalam, sinar matahari itu nggak sampai ke dasar laut. Sehingga organisme yang dapat hidup hanya sedikit saja. Jarang sekali organisme di sini. Kemudian yang terakhir, zona paling dalam adalah zona abisal. Cirinya adalah apa? Lebih dari 2000 meter, suhunya sangat rendah. Ya, suhu di sini sudah dingin sekali. Karena apa? Sudah tidak ada sinar matahari yang sampai. Nah, tidak ada tumbuhan, kemudian kalau binatang itu cuma terbatas. Hanya hewan ataupun binatang yang mampu beradaptasi di suhu dingin yang dapat hidup di zona abisal ya. Oke, berikutnya ini. Kalau dituangkan dalam gambar, ini A, zona litoral. B, ya kan, zona neritik. C, zona batial. D, zona abisal. Oke, ingat tadi ya ciri-cirinya ini ya. Di mana banyak organisme, di mana nggak ada organisme, itu diingat. Kemudian, nah kadar garam itu beda-beda ya nggak? Kadar garam itu kandungan garam di dalam satu volume air laut. Ya misalnya nih kita ambil 1 liter air laut dari laut A, kita ukur kadar garamnya akan beda dengan air laut di air laut yang satu lagi gitu. Itu yang dinamakan dengan salinitas. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena yang pertama, banyaknya sungai yang mengalir ke situ. Sungai kan rasanya tawar ya. Jadi kalau makin banyak sungai yang ngalir ke laut itu, maka salinitasnya akan rendah. Karena banyak air tawar yang masuk. Ya. Kemudian besarnya penguapan. Ketika air laut menguap, yang menguap bukan garamnya, tapi airnya. Air tawar. Air kan, garam itu kan numpuk ya kan di bawah, berasal dari batu-batuan. Kalau menguap, berarti apa? Kadar garamnya tertinggal di bawah, nggak ikut dia ke atas. Sehingga salinitasnya semakin tinggi. Ya, jadi semakin besar penguapan, salinitas semakin tinggi. Kadar garam makin tinggi, makin asin. Ya. Kemudian suhu, semakin tinggi suhu air laut, maka makin cepat penguapan kan. Nah, kalau penguapan cepat, penguapan besar, kadar garam makin tinggi. Kemudian curah hujan, semakin tinggi curah hujan, semakin apa kadar garam? Makin rendah. Karena hujan itu tawar ya. Nah, jadi yang poin 1 dan poin 4, kalau semakin tinggi, ya, maka kadar garam semakin rendah. Nah, kalau nomor 2 dan 3 semakin tinggi, maka kadar garam semakin tinggi juga. Oke, yang di bawah contohnya itu tidak perlu.
Nah, ini juga yang perlu kalian ingat adalah cara menghitung kedalaman laut. Kalau yang di bagian lain tidak perlu ya. DL, kedalaman laut sama dengan Gema kali 1.500 meter per 2. Jadi nanti lihat di soal Gema itu adalah berapa durasi waktu yang diperlukan untuk kita bisa melihat, mendengar pantulan bunyinya. Gema itu kan ada durasi waktu ya. Misalnya kalau kita berada di gedung kosong, kita teriak, gaungan atau gema yang kita dengarkan kembali itu kan perlu durasi waktu sampai dia muncul kembali suaranya, ya kan? Nah, jadi demikian pula kalau kita menghitung kedalaman laut menggunakan pantulan bunyi, perlu durasi waktu, ya, sampai berapa detik? Misalnya 1 detik ternyata durasi gemanya untuk kita bisa dengarkan. Masuklah 1 kali 1.500 per 2, gitu ya. 1.500 dan 2 itu adalah konstanta yang tidak boleh diubah ya. Baik, berikutnya. Nah, organisme laut nih. Organisme laut, oh sorry. Organisme laut, ada yang pertama dinamakan dengan bentos. Bentos ini, ya, sebenarnya ada dua jenis organisme laut. Ada bentos, ada pelagos. Nah, bentos ini organisme atau hewan atau eh, tumbuh-tumbuhan yang dia itu hidupnya nempel di dasar laut. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, cuma nempel di dasar laut. Contohnya apa? Rumput laut. Rumput laut di dasar laut ya, hidup kan? Kemudian bunga karang, ganggang, itu bentos. Tapi kalau pelagos, dia nggak nempel di dasar laut. Ya, dia hidup di airnya, di air lautnya itu. Entah dia di dalam laut, entah dia di permukaan laut, yang penting tidak di dasar laut. Nah, si pelagos ini terbagi jadi dua, ada plankton, ada nekton. Plankton ini yang kita sering lihat kalau mikroplankton ya. Plankton ini yang kita lihat mengapung di atas air. Jadi kemana air membawa dia pergi? Dia pergi ke sana gitu ya. Nah, tergantung kepada arah dari arus lautnya membawa dia kemana. Jadi dia nggak bisa gerak sendiri nih si plankton. Tapi kalau nekton, ya nekton ini bisa bergerak secara aktif, bebas dia mau kemana. Contohnya apa? Ikan, cumi-cumi, gurita, ya kan? Nah, itu bedanya ya. Next, berikutnya kita lihat warna laut. Nah, seringlah jalan-jalan supaya tahu ternyata air laut di bumi ini tuh nggak sama, ya. Pertama, kenapa? Apa yang menyebabkan warna laut berbeda? Kalau dia warna putih, ya, ini dia. Berarti apa? Sumber air lautnya berasal dari gletser atau es yang mencair. Tapi kalau warna merah, nah, kalau warna merah, ini karena ganggang merah yang ada di dasar laut tersebut. Kalau kuning, ya, ini terkenal di Cina ya. Ini karena adanya endapan lumpur yang berwarna kuning. Kalau hijau, nah ini karena ada apa? Fitoplankton yang memancarkan kandungan klorofilnya. Ya, zat hijau daun ya. Kemudian kalau warna hitam, ini tanah los. Ya, tanah los kan warnanya hitam ya. Ini banyak di daerah Turki. Kemudian kalau warna ungu atau pink ya, kita pernah dengar pink beach ya. Nah, itu karena apa? Ada organisme yang mengeluarkan sinar fosfor. Itu ada di Ambon. Jadi pernah viral ya, ada fenomena di mana air lautnya itu berubah. Ya, misalnya berubah jadi merah. Nah, orang berpikir yang macam-macam ya, ada tanda-tanda apa begitu ya kan. Padahal ternyata ada ganggang merah yang tumbuh di dasar laut yang menyebabkan air laut juga ikut berubah warnanya. Ya, jadi diingat ya semua, kalau putih karena apa, kalau hitam karena apa. Nah, ini juga keluar di dalam soal ya. Oke, Ibu rasa udah cukup sampai di sini. Jangan lupa didengarkan ulang ya. Dan sampai bertemu di hari Jumat depan ya, di tanggal 10. Terima kasih.